Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo ketua kelas bisa siapkan kelasnya terlebih dahulu ya. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Risalah pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat hari ini untuk belajar? Semangat. Absen dulu ya. Ahmad Fahli, Azra, Agung Prastio, Alica, Amir, Andaru, Anissa Balkis, Arif Manggali, Aura, Cinta, Danu, Fahrul, Flora, Hani, Konsa, Lionel, M. Abizar, Mona Lisa, Muhammad Kausar. Oke, hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan tema yaitu aspek perkembangan pribadi kalian dengan subtemanya materinya adalah masa remaja dan pubertasnya. Nah, Ibu mau tahu nih, anak-anak Ibu, tahu nggak sih remaja itu apa? Ada yang tahu remaja itu apa? Boleh tunjuk tangan. Remaja itu apa? Iya, boleh Kausar. Remaja adalah masa pertumbuhan dari anak kecil ke dewasa. Oke, bagus. Ada lagi yang tahu? Apa itu remaja? Boleh? Apa? Ada yang tahu? Lagi? Masa perubahan. Ya. Oke, kita kembali remaja dan pubertasnya. Nih, tentang kehidupan. Jadi, dari masa kalian dalam kandungan, itu ada masa prenatal. Bayi 0 tahun, terus masa anak 2 tahun sampai 11 tahun, masa remaja 11 sampai 20 tahun. Kita berada di mana? Di masa remaja. Oke, masa remaja adalah masa yang paling indah. Mencari teman dalam bergaul, mencari kebebasan, mencari jati diri. Terus rasa ingin tahu lebih besar. Rasa tanggung jawabnya ada, tapi belum besar. Oke. Selanjutnya, nah, apa yang dimaksud dengan remaja? Remaja adalah perubahan perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang mengakibatkan perubahan fisik, perubahan psikologis, dan kognitif. Oke, masa remaja berlangsung di antara usia 11 sampai 18 tahun. Dengan melalui proses pertumbuhan sesudah meninggalkan masa anak-anak menuju ke dewasa. Namun belum
matang. Jiwanya itu belum matang. Tapi kalian proses dari anak-anak ke remaja atau ke dewasa. Selanjutnya, apa itu pubertas? Kan tadi kita judulnya remaja dan pubertasnya. Nah, pubertas ada suatu tahap dalam perkembangan manusia di mana terjadi kematangan alat-alat seksual reproduksi disertai dengan perubahan pertumbuhan fisik maupun psikologis. Jadi remaja dan pubertas itu tidak terpisah. Tergabung dalam suatu hal yang ada di diri kalian. Jadi nggak mungkin yang namanya remaja tidak puber. Pasti remaja itu akan mengalami pubertas. Oke, nah karakteristik masa pubertas yaitu perubahan masa puber. Yang pertama ada perubahan mental. Yang kedua ada perubahan psikis, terus perubahan fisik, dan perubahan sosial. Oke. Nah, perubahan fisik untuk remaja putri. Pasti sudah ada yang mengalami ya kan? Tapi juga Bu, saya juga belum. Yang tadi Bu bilang masa perubahan remaja, dari anak-anak ke remaja itu ada perubahan, tapi tidak semua orang itu sama waktunya. Ya, tergantung dari kondisi kalian, kondisi fisik kalian, pertumbuhan kalian. Oke, perubahan fisik remaja putri. Yang pertama ada menstruasi, terus ada pembesaran payudara, terus kulit halus, suara menjadi merdu, berbadan menjadi lebih berbentuk gitu. Biasanya yang perempuan yang tadinya mungkin badannya kecil jadi tinggi, terus lebih berbentuk jadi beda antara laki-laki dan perempuannya itu badannya jadi lebih kelihatan perbedaannya, ya kan? Yang tadinya dulu sama-sama waktu kecil kelihatannya sama, mau laki-laki mau perempuan sama. Tapi ketika dia sudah mulai beranjak remaja, maka ada terlihat perbedaan-perbedaan. Mana loh yang laki-laki, mana anak perempuan. Oke, yang perempuan ya. Kita ke laki-laki. Nah, yang laki-laki ini lebih terlihat lebih banyak perubahannya. Yang pertama ada otot menguat. Tumbuh bulu di ketiak, di bagian atas bibir, terus di bagian dagu yaitu janggut dan kumis. Ini biasanya nih mulai sedikit-sedikit nih yang remaja laki-laki ada sedikit. Terus di sekitar kemaluan itu nanti ada tumbuh bulu-bulunya sedikit. Apa-apa ya kita belajar ini biar kalian tahu, biar kalian bisa menghadapi masa remaja lebih matang, lebih siap lagi menghadapi masa remaja. Oke, kulit dan rambut lebih berminyak. Terus yang paling utama adalah mimpi basah. Ketika laki-laki sudah mimpi basah, maka dia sudah akil balik. Bedanya sama perempuan. Ketika perempuan sudah menstruasi, dia sudah akil balik. Nah, laki-laki akil balik ketika sudah mimpi basah. Oke, suara membesar. Dan buah zakar. Tahu buah zakar yang laki-laki? Buah zakar yang ada di sini. Nah, jakun. Nah, iya buah zakar yang di bawah, jakun yang di sini ya. Jadi jakun yang ada di sini ya, Nah ya. Buah zakar yang ada di bawah. Ibu kebalik ya, jadi jakun yang ada di Ayo kita fokus lagi. Jakun yang ada di tenggorokan ya, buah zakar yang ada di bagian kemaluan. Jadi ketika jakunnya sudah
sudah menonjol, maka itu suaranya akan lebih membesar, suaranya akan pecah, suaranya akan lebih ngebas. Tuh laki-laki biasanya ciri-cirinya selain dia mimpi basah, yaitu suara. Kalau perempuan mungkin suaranya tidak terlalu berubah, lebih ke merdu. Tapi kalau laki-laki biasanya suaranya terlihat lebih serak-serak gitu. Kalau laki-laki ya. Terus laki-laki nih sering sekali muncul jerawat kalau sudah puber. Baik perempuan maupun laki-laki. Tapi biasanya laki-laki lebih muncul. Karena kelenjar keringatnya lebih banyak dibandingkan perempuan. Terus tidak lupa juga bau badan, jerawat. Tapi ini semua itu tergantung dengan perkembangan fisik kalian. Tergantung dengan makanan yang kalian makan. Tergantung dengan pertumbuhan badan kalian. Kalau misalnya memang badannya belum untuk puber, belum untuk berubah, maka ya kalian belum bisa mengalami yang namanya perubahan fisik, yaitu yang tadi disebutin ya. Terus juga belum mengalami mens atau mimpi basah. Oke. Oke, selanjutnya perubahan psikis. Perubahan psikis. Mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah, ini masa-masa SMP. Biasanya siswa-siswa ini sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, dengan teman sekelas, dengan kakak tingkat. Nah, di sini ingin terlihat menarik di depan lawan jenis. Nih yang biasanya perempuan, nggak jauh-jauh dari kaca. Nih dikit-dikit ngaca. Begitu juga yang laki-laki sama. Terus kurang mampu mengendalikan emosi. Nih mudah sekali berantem. Nih yang laki-laki nih biasanya kurang mengendalikan emosi. Terus ingin menonjolkan diri. Kurang pertimbangan dalam mengambil keputusan. Ini biasanya marah-marah. Udah sih marah-marah dalam piket biasanya ya kan. Suka teman-temannya nggak mau piket dan sebagainya. Terus mudah tersinggung, marah, stres, dan selalu ingin tahu. Nah, kecenderungan wanita untuk mempercantik diri yang ibu bilang tadi. Kalau untuk pria, kecenderungan pria untuk menunjukkan kejantanannya. Aku hebat, aku kuat. Itu yang laki-laki biasanya. Kalau perempuan biasanya cantik-cantik, pakai bedak, udah mulai pakai bedak, pakai lip gloss, sedikit-sedikit kacaan, benerin jilbab. Nah, di sini. Terus perubahan kejiwaan seperti rendah diri, pemalu, cemas, bimbang, dan salah tingkah laku. Bila menghadapi lawan jenis. Ini suka malu-malu sendiri nih ketemu kakak tingkatnya. Nah, yang sadar, nah itu artinya, oh sudah ada mulai nih tanda-tanda saya pubertas. Sudah mulai tertarik dengan lawan jenis itu awal biasanya. Ya, dan lebih senang berkumpul dengan teman di luar rumah. Dikit-dikit kerja kelompok, dikit-dikit ngumpul. Nah, ini biasanya masa remaja. Tuh. Selanjutnya, mudah terpengaruh, agresif, suka mengkritik tanpa memperlihatkan diri lebih baik. Sukanya ngeritik aja, tapi nggak bercermin dengan diri sendiri. Apakah saya sudah lebih baik dari yang saya kritik? Nah, terus rasa solidaritas tinggi, sama teman tuh solid bener. Temennya contek ditutupin. Nah, yo. Ada nggak? Alhamdulillah kalau nggak ada. Terus, merasa tertarik dengan lawan jenis, rasa ingin tahu besar, penghayatan religius, etik, dan estetik berkembang lebih dalam. Misal apa Bu maksudnya estetik?
Terus etik, itu maksudnya gini, kalau estetik, yang perempuan tuh lebih senang rapi-rapi. Di bukunya ditempel-tempel stiker, dirapihin sampulnya, pakaiannya lebih rapi, tasnya mau beli yang bagus. Nah, itu estetik. Kalian mau terlihat yang estetik tuh mau terlihat bagus gitu. Oke, kalau yang laki-laki biasanya rambutnya harus bisa diset katanya, biar ganteng. Nah, ya biasanya kalau laki-laki lebih ke penampilan rambut, terus lebih ke penampilan bajunya rapi atau tidak, lebih terlihat tadi kuat, tadi berwibawa. Nah, itu laki-laki biasanya sedang tertarik dengan lawan jenis seperti itu. Ya, itu tandanya sedang puber. Oke, selanjutnya perubahan sosial. Tadi apa aja perubahan sih? Ada perubahan fisik. Terus selanjutnya perubahan psikis. Selanjutnya perubahan sosial. Ada perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial? Yaitu hubungan sosial lebih meluas. Mencari teman yang sesuai dengan kesukaan, hobi, dan lain-lain. Kalian seperti kalau kalian eskul. Nah, biasanya nyari temen nih, mana yang sama-sama suka fotografi, ikutnya FP, suka futsal, ikutnya futsal, suka yang rapi-rapi kayak Paskibra, PKS. Nah, mencari teman yang sesama suka hobinya. Ya. Terus ingin diakui, dihargai, diperhatikan, dan diterima. Selanjutnya senang melakukan kegiatan bersama. Terbuka dalam mengungkapkan pendapat, ide, dan gagasan. Oke, sekarang kita ice breaking dulu deh, biar semangat belajarnya. Kita sekolah kita kan jargonnya apa? Bully. Berdiri semua. Ayo berdiri semua. Oke, tepuk tangan semua ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek, tidak pukul-pukulan, dengan teman. Sekali lagi ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek, tidak pukul-pukulan, dengan teman. Oke. Semuanya udah semangat? Semangat. Kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut. Tadi perubahan sosial. Oke, kita mulai lagi. Selanjutnya ada teman sebaya. Oke, teman sebaya ini ibu minta kalian bikin kelompok.
Ya, jadi yang di depan boleh muter ke belakang, yang di belakangnya tetap. Ya nggak apa-apa, taruh aja situ. Ini ambil nak 6 nak. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Ini nanti 6. Udah 6? Ya, lebih. Ini udah, nah ini. Iya, ding 4. Ini ambil 4 nak. Ambil 4. 2, 3, 4. Nah, 4 sudah? Oke. Ambil 3. Nah, ya. Udah 3 itunya. Kurang? Ambil 4. Ambil 4. Oke. Lebih? Oke, sambil diperhatikan dulu, kita berkelompok nih. Ibu mau tanya, apa itu teman sebaya? Nih, dari berkelompok tahu nggak? Jadi arti teman sebaya itu apa sih? 1, ya boleh? Lionel, apa? Teman yang sama umurnya. Oke, benar. Lanjut. Siapa lagi? Boleh? Ya, Zahira. Pola pikir yang hampir sama. Teman yang sama umur, pola pikirnya sama. Terus biasanya teman yang masa rentang umur dan remajanya sama. Oke ya, jadi teman sebaya adalah kelompok orang yang memiliki usia, status, kedudukan, dan pola pikir yang hampir sama. Teman sebaya juga dapat diartikan sebagai anak atau remaja yang memiliki tingkat kematangan atau usia yang kurang lebih sama. Oke, tugas perkembangan remaja. Nah, di sini Ibu sudah ada yang harus kalian kerjakan di kelompok. Nah, ini dikerjakan secara kelompok, tapi kita lihat dulu tugas perkembangan remaja, yaitu bergaul lebih matang dengan teman sebaya, memahami peran sosial sebagai pria dan wanita, menerima dan mensyukuri keadaan fisik diri sendiri, mempersiapkan diri ke arah suatu pekerjaan atau karir, mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Oke.
Faktornya kondisi fisik, emosional, interaksi, nilai-nilai norma, agama ya. Prinsip dasar dari pertumbuhan, menyadari ada perkembangan diri untuk tumbuh. Relasi yang dibangun hendaknya sama. Jadi kalian menciptakan suasana atau suatu yang sama. Oke, masalah, menyelesaikan permasalahan yang sama, mau belajar bersama itu bisa ya? Oke. Nah, terakhir rambu-rambu dalam pergaulan. Ada yang mau bacain? Siapa? Boleh? Nabila, yuk. Yang pertama ada? Hindari membanding-bandingkan, jangan membela musuhnya dan kawannya. Hindari kebahagiaan, jangan mengungkit masa lalunya. Hati-hati dengan marah, hindari menertawakan orang lain, hubungan dengan lawan jenis. Oke, jadi paham ya rambu-rambu dalam bergaul. Oke, bisa dikerjakan kerja kelompok ya. Iya. Ya, ditulis ya. Nanti kalau nggak ada boleh ya, yang nggak ada yang nggak tahu boleh tanya. Nanti kerjasama dulu ya, kerjasama per kelompok dulu. Nanti kita baru bahas bersama-sama, oke? Iya, namanya diisi ya. Dijawab berdiskusi dengan temannya ya. Kerjain yang benar ya. Ada yang mau ditanyain? Bisa? Bisa ya? Bisa kerja kelompok ya? Ini di checklist. Iya, di checklist mana? Enggak, ini di checklist ya. Ini di checklist nanti ya. Salah satu aja, mau berapa nilainya. Nih, misal saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang telah disampaikan. Kira-kira kamu memahami dengan baik nggak materi yang disampaikan? Nanti ini, tapi nanti kerjain dulu yang kelompok. Ini terakhir, oke? Waktunya 10 menit ya. Nanti per kelompok membacakan hasil kerja kelompoknya. Salah satu dari temannya ya. Setunjuk satu temannya untuk membacakan hasil kerja kelompoknya.
Oke. Kita 10 menit, Ibu kasih waktu ya. Apa? Danu sakit? Hah? Kalau sakit nanti ke UKS nggak apa-apa. Nanti kalau nggak tahan bilang ya. Abu, kerjain. Bagaimana kamu melakukan hubungan suami? Jelaskan. Jawabannya Oke, diskusinya sudah ya. Ada yang mau presentasi? Oke, Kausar, boleh. Kausar dan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh maju. Perkenalkan diri dulu ya. Oke, teman-temannya yang lain perhatikan Kausar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan hasil bagaimana kamu mengatasi dan sabar, pengembangan sosial dan hubungan, bagaimana dengan teman-teman dan keluarga kamu baik, apakah ada konflik atau tantangan betul dalam hubungan sosial, bagaimana kamu mengalami identitas dan tujuan, apa yang ingin kamu capai atau jadi ketika kamu dewasa, apa itu menjadi kepala, bagaimana kamu merencanakan antara kamu capai tujuan dan usia kamu belajar dengan dia, kelima dukungan dan sumber daya, siapa yang memberikan dukungan dalam masyarakat kamu, orang tua, kakak, guru, tutor, dan nilai orang tua, apakah ada sumber daya yang kamu manfaatkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita, Kausar dan kelompoknya. Oke, anak-anak ibu paham ya tentang remaja dan pubertasnya. Kita di akhir nih, di akhir kesimpulan tentang remaja dan pubertasnya. Oke, jadi remaja yang ideal itu harus punya 3B. Apa itu 3B? Brain, beauty, and behavior. Brainnya itu pintar, cantik fisik dan psikis, perilaku terpuji. Jadi remaja yang ideal, remaja yang baik harus memiliki 3B. Kesimpulannya, masa remaja adalah periode perkembangan yang penuh perubahan, tantangan, dan potensi dengan pemahaman yang baik tentang perubahan fisik,
sosial, emosional, dan kognitif yang terjadi selama masa remaja. Individu dapat mengelola perubahan ini dengan lebih baik. Jadi kalian bisa menghadapi masa pubertas ini, masa perubahan ini dari anak-anak ke remaja dengan lebih matang, dengan lebih baik. Komunikasi yang sehat dengan orang tua dan teman sebaya, dukungan emosional, self-care dapat membantu remaja menjalani masa ini dengan sukses dan percaya diri. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah. Setelah kita melakukan tadi pembelajaran, Ibu berikan lembar evaluasi ya. Nah, bisa diisi lembar evaluasinya. Diisi, setelah itu dikumpulkan bersama dengan kerja kelompoknya tadi ya. Jadi di checklist. Di angka berapa kalian memahami materi ini? Ya kan, lembar evaluasinya ada angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, di angka berapa saya memahami materi ini? Kalau saya sangat baik. Berarti checklistnya 1 sangat baik. Kalau checklist 2 baik aja gitu. Nah, ini oke, paham ya? Oke. Ada yang nggak paham? Oke, paham ya? Paham ya dengan jawabannya? Paham. Oke, Ibu coba lihat. Jadi kunyah. Paham ya? Nanti tinggal dikumpul ya. Oke, sudah selesai. Boleh dikumpul. Perwakilan kelompoknya yang ngumpul ke Ibu. Perwakilan, kumpulin kelompoknya. Nanti Bu, saya nomor 4 belum Bu? Enggak. Ya udah, kerjain dulu sebentar ya. Oke. Ya. Sini, Yogi. Sudah. Sudah ya? Paham dengan apa materi hari ini? Alhamdulillah. Ayo dikembali seperti sedia kala.
Dikarenakan pembelajaran kita sudah selesai, ayo semuanya bersiap. Ibu akhiri pembelajaran kita. Semoga apa yang hari ini kita pelajari dapat berguna dan kalian bisa laksanakan di kehidupan kalian. Kalian bisa terapkan di kehidupan kalian sebagai remaja yang sedang masa puber. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.